Halo selamat belajar, kita berjumpa lagi di kelas bahasa. Kali ini kita akan membahas tentang teks drama. Kita akan fokus pada pengertian, macam, dan unsurnya. Secara sederhana, drama dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindakan. Dan secara umum, drama merupakan sebuah karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dengan maksud dipertunjukkan oleh aktor dan aktris. Macam-macam drama. Drama dapat dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, tragedi. Tragedi adalah cerita yang penuh dengan kesedihan. Biasanya ditandai tokoh utama menghadapi tantangan yang besar dalam hidupnya. Dalam sebuah naskah tradisional, biasanya drama tragedi ditandai dengan meninggalnya tokoh utama. Kedua, komedi. Drama komedi adalah cerita yang bersifat menghibur karena di dalamnya penuh dengan kelucuan dan mengundang tawa penontonnya. Yang ketiga, melodrama. Drama yang menampilkan cerita dengan penuh kisah sedih dan mengharukan, sehingga bersifat sentimental. Biasanya, melodrama memaksimalkan aksi fisik, konflik yang jelas, dan berakhir dengan bahagia atau happy ending. Biasanya pula sekarang dalam perkembangannya di layar kaca, drama melodrama dibuat lebih panjang, berepisode-episode. Secara sederhana bisa kita ambil contoh, misalnya sinetron. Yang keempat, opera. Cerita yang dibawakan menggunakan musik atau dinyanyikan dengan iringan musik. Yang kelima, pantomim. Cerita yang mengutamakan perpaduan ekspresi gerak-gerik tubuh untuk menunjukkan emosi. Drama yang memaksimalkan gestur tubuh dalam menyampaikan pesan kepada penontonnya. Yang terakhir, monolog. Pertunjukan tunggal di mana aktor berdialog dengan dirinya sendiri. Unsur drama. Terdapat 6 unsur drama. Yang pertama adalah alur atau plot. Yang kedua, penokohan atau perwatakan. Yang ketiga, dialog. Yang keempat, tipe atau gaya naskah. Yang kelima, setting atau latar. Dan yang keenam adalah tema. Kita akan membahas satu persatu. Alur atau plot. Secara sederhana, plot merupakan deretan peristiwa dan dapat dibedakan menjadi pelukisan awal, yaitu penggambaran awal cerita, pertikaian awal atau awal terjadinya sebuah konflik antar tokoh, titik puncak atau klimaks, biasa juga disebut sebagai puncak konflik, peleraian, ditandai mulai redanya ketegangan antar tokoh, dan penyelesaian yang merupakan akhir cerita. Yang kedua, penokohan atau perwatakan. Dalam sebuah naskah drama, penokohan dibagi menjadi 6, yaitu protagonis, yaitu tokoh utama yang menjadi pusat cerita. Biasanya tokoh ini berkarakter baik. 2. Antagonis. Tokoh yang berseberangan atau berlawanan dengan tokoh protagonis. Umumnya berkarakter jahat. 3. Deuteragonis. Tokoh ini adalah tokoh lain yang berada di pihak tokoh protagonis. Yang keempat, foil.
tokoh lain yang membantu dan berada di pihak tokoh antagonis. Yang kelima, tritagonis, tokoh petengah yang dipercaya tokoh protagonis dan antagonis. Keenam, utility atau tokoh pelengkap yang membantu jalannya rangkaian cerita. 3. Dialog. Dalam drama terdapat dua macam percakapan, yaitu monolog dan dialog. Disebut monolog adalah di saat aktor atau pemain berbincang atau berbicara dengan dirinya sendiri. Sedangkan dialog terjadi ketika percakapan antar dua orang atau lebih. 4. Tipe atau gaya naskah. Tipe atau gaya naskah sangat berpengaruh pada interpretasi sebelum dipentaskan. Gaya naskah sering disebut juga dengan istilah genre. Dalam naskah drama, terdapat dua macam genre secara umum. Yang pertama, realis, yaitu gaya yang lebih condong menampilkan gambaran nyata kehidupan sehari-hari. Yang kedua, simbolis, menunjukkan berbagai tanda dan simbol dalam menyampaikan pesan kepada penonton. 5. Setting atau latar. Setting atau latar adalah tempat, waktu, hubungan waktu, dan lingkungan sosial terjadinya suatu peristiwa. Dalam naskah drama, setting biasanya tidak diungkapkan secara eksplisit atau tertulis, sehingga pembaca teks maupun penonton harus menyimak dialog maupun jalannya cerita untuk terlibat di dalamnya, sehingga mampu menangkap maupun menafsirkan latar dan setting kejadian atau peristiwa dalam naskah tersebut. Tema. Kita mengenal tema sebagai pokok pikiran dalam keseluruhan cerita. Tema menjadi penting dalam sebuah naskah drama karena menjadi dasar tentang apa yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Tema akan menjadi pengikat dalam satu kesatuan naskah dan pementasan, sehingga naskah akan lebih tertata. Tema bisa diambil dari kehidupan sehari-hari, dan banyak sekali tema untuk diangkat sebagai cerita dalam drama. Ambil contoh, tema sosial, pendidikan, politik, dan sebagainya. Baik, terima kasih atas kebersamaannya dalam belajar tentang teks drama. Apabila ada pertanyaan, masukan, silakan sampaikan secara baik dan santun, berikan kritikan yang membangun, tuliskan di kolom komentar. Terima kasih dan selamat belajar.